ya ke rekening ini, karena ini adalah rekening giro Kampung Longlanuk. Silahkan teman-teman donasikan ke sini jika teman-teman tergugah hatinya untuk membantu kami. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Longlanuk Channel dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan mohon maaf lahir dan batin kepada semua teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Di kesempatan kali ini, video ini saya buat secara khusus kepada teman-teman, dan sekaligus saya ingin menyampaikan informasi yang saat ini sedang kita alami. Jadi pada saat ini yang ingin saya informasikan adalah musibah yang sedang kita alami saat ini di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Berau, Kecamatan Sambaliung, Sungai Kelai. Kenapa saya katakan Sungai Kelai? Karena sepanjang aliran Sungai Kelai itu ada beberapa kampung-kampung yang bergantung terhadap sungai tersebut. Jadi kampung-kampung yang ada di sepanjang aliran sungai tersebut sekarang sedang dilanda musibah. Musibah apa itu? Ialah musibah banjir. Banjir tahunan. Pada tahun-tahun sebelumnya kita tidak asing dengan banjir, kita bahkan terbiasa dan kita bahkan sudah siap menghadapi banjir itu pada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi yang kali ini banjir yang sungguh luar biasa, sangat-sangat luar biasa ketinggiannya. Jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini bisa kita katakan 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena di tahun sebelumnya banjir tidak mencapai level seperti saat ini. Jadi dengan banjir yang ada tahun ini sudah merendam atau menenggelamkan, atau apa istilahnya mungkin yang lebih halus dari itu, beberapa rumah warga kita yang sudah terendam banjir. Dan samping itu juga tentunya stok pangan, kemudian kesehatan kita, kemudian ekonomi kita juga sangat bergantung kepada musibah ini. Dalam artian ketergantungannya adalah ke arah yang lebih cenderung menurun dan pastinya akan menyebabkan sebuah kerugian, berdampak pada ekonomi, stok pangan, dan kesehatan. Bagaimana dengan ekonomi? Sebab kita baru saja melalui musim panen padi di bulan April kemarin. Nah, hasil panen padi itu kita simpan di ladang. Di ladang itu ada pondok, karena kita tidak mungkin membawa semua hasil panen padi kita ke rumah. Karena di rumah ini tidak cukup besar untuk menampung hasil panen padi kita. Memang hasil panen padinya tidak banyak, hanya saja rumah kita yang ukurannya tidak begitu besar untuk menampungi semua. Jadi stok padi yang sudah kita panen di ladang itu kita simpan di ladang dengan biasa dikenal dengan pondok atau dengan lumbung. Disitulah kita menyimpan hasil panen padi kita. Nah, kita simpan hasil panen padi di situ. Ketika kita ingin menggiling atau mengambil beras, maka kita akan mengambilnya sedikit demi sedikit untuk dibawa ke kampung. Tapi karena dengan adanya banjir, tenggelamlah pondok kita ini beserta dengan padi hasil panen kita. Selain dari itu berdampak pada stok pangan kita. Artinya stok pangan kita yang kita siapkan untuk 1 tahun ke depan sudah terendam banjir dan basah, dan cukup berapa hari itu akan tumbuh cambah. Jadi tentunya tidak bisa kita giling, kita jadikan padi lagi, dan akan kita tanam pun itu juga hal yang tidak mungkin, karena sistem tanam padi kita di sini khususnya orang Dayak itu sistem ditugal, bukan kita tanam seperti padi sawah. Itu dampak terhadap stok pangan yang ada. Kemudian dampak ekonominya,
Jadi setelah bertanam padi, biasanya kita melanjutkan dengan bertanam sayur. Nah, dengan bertanam sayur, tentunya modal kita yang ada sudah kita alihkan ke sana, membeli pupuk, bibit, mengolah lahan. Sudah kita alihkan ke sana, kita tanam semua tanaman yang sekiranya berpotensi, yang bisa untuk memutar uang kita yang ada, agar ekonomi kita menjadi lebih baik. Namun, Tuhan berkehendak lain. Tanaman yang sudah kita rawat, yang sudah kita tanam, sekarang terendam oleh banjir. Dan akhirnya tanaman itu ya bisa kita pastikan tergenang air dan akan mati. Karena ketika tergenang air, terendam air, akan ada genangan-genangannya. Apalagi tanaman masih berumur muda, mungkin seperti lombok, jagung, dan sebagainya, atau labu, itu akan mati apabila terendam air. Itulah dampak dari segi ekonomi. Kemudian dari segi kesehatan, ya, dari segi kesehatan ini kita tahu bahwa pada saat banjir, semua kotoran, semua sampah akan terangkat dan hanyut, baik yang dari hulu sungai. Nah, di hulu kampung kita masih banyak kampung-kampung yang lainnya, bahkan ada hutan, beberapa hutan-hutan, dan dari situ akan terangkat semua barangkali bakteri, kotoran, kuman yang akan berimbas kepada kita. Apabila kita masuk ke sungai atau terkena air, itu akan menempel di kulit dan akan menjadi suatu masalah baru, yakni penyakit kulit, barangkali diare bisa jadi. Nah, selain dari itu, untuk mendapatkan sumber air bersih pun pasti sulit, karena itu tadi, pada saat banjir air pasti keruh, ya, pasti keruh. Kemudian ditambah dengan yang saya sampaikan bahwa air itu tidak higienis, ya, tentu akan muncul di sini penyakit diare, penyakit kulit, dan lain sebagainya. Jadi inilah 3 dampak yang akan menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi pukulan yang luar biasa kepada kami. Jadi kepada teman-teman yang menyaksikan video ini, apabila teman-teman berkenan ingin menyumbangkan atau berdonasi atau berlapang dada membantu kami, khususnya Kampung Longlanuk, teman-teman bisa langsung mengirimkan donasi teman-teman ke rekening ini, karena ini adalah rekening giro Kampung Longlanuk. Silahkan teman-teman donasikan ke sini jika teman-teman tergugah hatinya untuk membantu kami. Dan pada kali ini kami juga tidak pernah memaksa. Jika ada yang ingin, apa salahnya kita beramal, ya, kepada sesama. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa banjir ini terjadi pada tanggal 14 Mei sampai dengan tanggal 16 Mei. Di tanggal 16 Mei air mulai surut, dan hari ini di tanggal 17 air kembali meninggi lagi seperti level sebelumnya. Dan saat ini kami sedang siaga, sedang was-was. Memang kami sudah menerima bantuan berupa mie instan dan juga air mineral, tapi kami tidak tahu itu akan bertahan untuk beberapa hari. Sementara kami juga tidak bisa kemana-mana, akses kami terbatas, dan kami ketika kemana-mana harus menggunakan perahu, teman-teman. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat kepada teman-teman. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dapat memberikan sedikit bantuan kepada kami. Sebelumnya, saya atas nama diri pribadi dan juga warga yang terdampak banjir ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang bersedia dan telah mendonasikan sedikit hartanya kepada kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.